Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa waktu belakangan ini, bahkan dalam jangka waktu yang cukup panjang, sering berkembang diksi dan disebar yang bunyinya begini: ikutilah ulama yang dibenci oleh pemerintah. Subhanallah. Ini manipulasi, ini kelucuan yang sungguh luar biasa. Seakan-akan ini menjadi arus utama kebenaran. Ketika ulama dibenci oleh pemerintah, maka dia ada dalam jalan yang benar. Ini diksi yang keliru yang mesti kita luruskan. Pada kenyataannya, di zaman sekarang, bukan pemerintah yang membenci ulama, atau ada ulama yang dibenci pemerintah. Tapi yang ada sekarang ini adalah, ada sekelompok orang yang melabeli dirinya sebagai ulama, lalu menebar kebencian terhadap pemerintah. Coba kita gunakan akal sehat kita, nalar waras kita, jangan dibalik. Bukan ulama yang dibenci pemerintah, tapi segerombolan ulama yang melabeli diri sebagai ulama, ngakunya ulama, tapi mengajak umat ini untuk membenci pemerintahnya sendiri. Nah, inilah fakta yang ada di depan mata kita. Coba kita mesti jujur kepada segenap kaum muslimin dan umumnya bangsa Indonesia. Pada kenyataannya, bukan pemerintah yang menyebar kebencian untuk ulama, tapi ada sekelompok orang yang mengaku ulama mengajak umat untuk membenci pemerintahnya. Nah, hati-hati dengan diksi yang sedemikian rupa. Saya ingin kabarkan kepada Anda semua, jalan yang benar adalah para ulama menguatkan negara, membantu pemerintah dalam menyelenggarakan negara. Bukan ulama yang melawan pemerintah. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, apapun labelnya, entah dia ulama, entah dia ustadz, entah dia guru atau khotib, tapi dia mengajak umat untuk melawan pemerintah, maka dia ada pada jalan yang salah. Dia ada pada jalan yang tersesat. Karena memang mentaati pemerintah itu wajib. Hierarki ini ada di dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Itu derivasi, turunan. Taat pada Allah, lalu taat kepada Rasulullah, lalu taat kepada pemerintah yang ada di antara kalian semua. Sekali lagi saya ingin tegaskan, melawan pemerintah yang sah itu adalah perbuatan salah. Jadi kalau ada segerombolan orang mengajak umat untuk melawan pemerintah yang sah, maka dipastikan dia ada pada kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa man mata wa huwa mufariqul lil jamaah," barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada al-jamaah, negara atau pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Kepada segenap umat, kaum muslimin, bahkan bangsa Indonesia, apapun latar belakang Anda, jangan bingung dengan kondisi ini semua. Karena Nabi sudah memesankan, ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan, friksi politik, afiliasi, dan lain sebagainya, hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat, wahiyal jamaah, yakni yang setia kepada negaranya dan patuh kepada pemerintah yang sah. Saksikan ulasan berikut ini agar kita tidak masuk dalam kelompok yang salah. Gunakan akal sehat, nalar yang bersih, dan hati nurani kita, bahwasanya menjaga negara adalah kewajiban bagi kita semua. Sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Walaupun dia soleh, kalau dia melawan pemerintah yang sah, tetap nggak benar. Maka wahiyal jamaah, kelompok yang paling selamat adalah yang membela negaranya. Makanya kalau ada kelompok-kelompok yang mengajak kita melawan negara, Pak, itu sudah pasti menyimpang. Tak ulang ya. Kalau ada kelompok-kelompok yang mengajak kita melawan negara, itu pasti menyimpang. 3 kali, Pak, biar yang nonton nanti enak. Kalau ada kelompok-kelompok yang melawan negara, mengajak kita melawan negara, itu pasti menyimpang. Dan dia pasti kalah. Saya ingin masuk ke solusi sekarang. Solusinya apa sih, Pak? Agar kita selamat itu, Nabi bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham."
Saya ulangi lagi, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian semua sudah melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka wajib bagi kalian semua mengikuti yang paling mayoritas. Ikut yang mayoritas, Pak. Jangan ikut yang minoritas. Udah minoritas aneh-aneh juga kelakuannya ya. Jangan ikuti yang itu. Jadi kalau bapak-bapak ikut teroris salah, Pak. Salah banget. Setidak-tidaknya mendukung teroris ya salah. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalian semua, kata Nabi, wajib ikut yang mayoritas. Makanya ulama bersepakat, yang mayoritas apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang mayoritas. Tidak perlu ikut Syiah, jangan juga ikut Wahabi ya Pak. Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi Salafi, Wahabi Salafi takfiri. Kerajaan Arab Saudi dengan resmi melarang ajaran Wahabi Salafi takfiri, dilarang di Arab Saudi. Barang siapa yang mengajarkannya langsung ditangkap. Itu di Arab Saudi. Coba Indonesia ikut yang kayak gituan ya. Banyak betul yang ditangkap, Pak. Biar agak tegas dikit kan. Arab Saudi itu ditangkap. Karena mereka dikit-dikit mengkafirkan orang. Dikit-dikit mengkafirkan orang. Dia merasa paling benar sendiri. Kadang-kadang mohon maaf, Pak. Ilmu belum banyak udah main bid'ah-bid'ah. Ini bid'ah itu bid'ah. Itu kan ngerusak kenyamanan dan kedamaian umat Islam sebetulnya. Solusi kedua, ketika terjadi perselisihan yang banyak, nah yang selamat itu kata Nabi, wahiyal jamaah. Yang selamat itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah itu negara, Pak. Jadi ketika ada perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat ini, perbedaan yang selamat, yang perbedaan yang banyak, maka yang paling selamat adalah yang membela negara. Karena al-jamaah itu definisi yang paling dekat adalah tempat berkumpulnya pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul dan bersepakat hanya negara. Makanya bapak-bapak bingung nih, mau ke kelompok mana? Nggak usah bingung, Pak. Kalau nggak mau ke NU, nggak mau ke Muhammadiyah, nggak mau ke Jamaah Tabligh, nggak mau ke yang lain, pilih satu. Al-Jamaah, bela negara. Jadi memihak negara, nggak akan selamat kalau nggak memihak negara. Silahkan nggak mau berafiliasi kepada kelompok yang manapun, tapi kembalilah kepada negara. Berpihaklah pada negara. Dulu mengapa Abdullah bin Zubair kalah di Mekah, Pak? Padahal dia gubernur Mekah, padahal dia sahabat Nabi. Tapi mengapa dia kalah? Karena dia melawan pemerintah yang sah, dinasti Bani Umayyah. Walaupun dia soleh, kalau dia melawan pemerintah yang sah, tetap nggak benar. Aisyah, mengapa Aisyah kalah? Aisyah itu walaupun istri Nabi, Ummul Mukminin, dia tetap kalah karena dia melawan pemerintah yang sah, Ali bin Abi Thalib. Jadi masalah kalah menang itu bukan masalah siapa orangnya, tapi masalah di mana kebenaran ada. Jadi kalau bingung betul ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, pilihan yang paling benar bela negara, berpihak kepada negara. Itu pilihan yang paling benar. Muawiyah, apa salahnya Muawiyah? Melawan negara. Tetap salah yang sedemikian rupa. Maka wahiyal jamaah, kelompok yang paling selamat adalah yang membela negaranya. Makanya kalau ada kelompok-kelompok yang mengajak kita melawan negara, Pak, itu sudah pasti menyimpang. Tak ulang ya. Kalau ada kelompok-kelompok yang mengajak kita melawan negara, itu pasti menyimpang. 3 kali, Pak, biar yang nonton nanti enak. Kalau ada kelompok-kelompok yang melawan negara, mengajak kita melawan negara, itu pasti menyimpang. Dan dia pasti kalah. Sudah ada buktinya di Indonesia. DI, TEI kalah kan? PKI kalah.
karena melawan negara. Yang persemesta kalah, Daud Baru kalah karena melawan negara, dan tidak akan selamat melawan negara itu. Negara itu ada dua item ya Pak, negara sebagai sebuah institusi dan pemerintah sebagai pengelola. Ya namanya pemerintah itu kan berganti-ganti, tidak ada pemerintah yang sempurna, betul nggak kira-kira Pak? Ya cuma Nabi lah yang sempurna. Sesempurna-sempurnanya Nabi aja masih dikritik orang. Nabi itu dikritik oleh sahabatnya sendiri, namanya Zulkhuwaisirah. Ini cikal bakal teroris pertama, namanya Zulkhuwaisirah, ngeritik Nabi Pak. Makanya teroris itu dari zaman dulu memang sok suci gitu. Nabi aja dia kritik. Ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad adilah. Kata Nabi, kalau saya enggak adil gimana kalian? Saya ini manusia yang paling adil dan manusia paling bertakwa, kata Nabi. Orang ini balik badan, bukannya minta maaf, malah pergi Pak. Kata Panglima TNI, panglimanya Nabi, Khalid bin Walid, Nabi, izinkan saya memenggal leher orang itu. Da'ahu dah, biarin aja, kata Nabi. Kalau kamu penggal lehernya, orang nuduh Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Tapi nanti, kata Nabi, kalau aku sudah tiada, orang itu nggak satu, rame mereka itu, sekelompok orang. Nah baru kalian nanti perangi mereka, kata Nabi. Setelah aku tidak ada nanti perangi mereka. Sampai segitunya Pak. Kelompok ini nanti akan menjadi banyak nantinya, akan menjadi rombongan. Jadi memang kembali lagi bahwasanya selalu mereka mencari cacat pemerintah. Nah akibat-akibat mereka inilah Umar wafat dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Ya nggak ada lah orang sempurna kan jadi pemimpin, betul nggak kira-kira Pak? Nggak ada yang sempurna. Coba yang membunuh Khalifah Utsman kan sudah saya ceritakan kemarin, sahabat Nabi sendiri. Ya apalagi cuman Pak Jokowi, Pak manusia biasa, Pak SBY gitu, sampai Pak Soekarno, Pak Soeharto, nggak akan sempurna, nggak akan sempurna. Manusia biasa itu, tapi jangan dikafir-kafirkan. Sebagai penyelenggara negara kita wajib mentaatinya. Kan jelas dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Kalimatnya itu bukan wa ulil amri loh Pak, tapi wa ulil amri minkum. Minkumnya ini yang ngikat kita ini. Jadi kita ini jangan loyal sama Erdogan di Turki, salah. Ada orang Indonesia ngomong, saya Ustadz nggak mau ikut pemerintah Indonesia, saya mau ikut pemerintah Arab Saudi karena disitulah Mekah. Ya salah Pak. Kalau bapak-bapak mau loyal sama Raja Arab, pindah dari Indonesia, pergi ke Arab sono. Kalau diterima orang, siapa tahu diusir di sana nanti kan. Ini bahaya yang kayak gitu tuh. Kata minkum ini sudah ngikat kita di negara kita masing-masing, maksudnya kita wajib mentaatinya. Ini institusi yang disebutkan dalam Al-Quran itu ya pemerintah Pak, dengan apapun kekurangannya. Makanya Nabi sudah kasih clue sama kita, man kariha min amirihi syai'an fal yasbir. Barang siapa yang tidak suka dengan kebijakan pemerintahnya, man kariha, yang benci nggak suka, min amirihi syai'an, dengan sesuatu kebijakan dari pemerintahnya, fal yasbir, nggak ada pilihan lain kata Nabi, hanya sabar saja, hanya sabar saja. Kemudian Nabi lanjutkan, fa innahu man kharaja minas sultani sibron, sesungguhnya barang siapa yang keluar dari pemerintahannya, memberontak kepada pemerintahnya, minas sultan, langsung disebutkan sultan. Sultan itu umum sifatnya, pemerintah dalam bentuk apapun. Barang siapa yang memberontak kepada pemerintahnya, keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya, sibron, walaupun cuman sejengkal, baru dikit maksudnya ya Pak, walaupun cuman sejengkal, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Itu sampai segitunya. Makanya Abu Dzar dulu
sempat ngomong sama Nabi, "Ya Rasul, kalau pemerintah itu aku nilai zolim dan aku nilai sudah menyimpang, boleh tidak aku menghunus pedang?" "Enggak boleh," kata Nabi, "haram." "Tapi dia sudah sangat zolim ya Rasul." "Enggak boleh, haram." "Enggak boleh, haram." "Tapi aku enggak tahan ya Rasul." "Kalau kamu enggak tahan," kata Nabi, "masuk hutan. Jangan nyampur orang banyak, Pak." Sampai segitunya menghindari fitnah, sebetulnya menghindari perang saudara. Masuk hutan, jangan nyampur orang banyak. Walaupun ini bukan berarti dilarang mengkritik ya, Pak. Kalau mengkritik mah bagus. Yang dilarang itu kan memberontak, itu yang dilarang. Apalagi ngomong NKRI togut, nah Pancasila togut, ini jelas itu Pak. Ini namanya memberontak. Kan banyak di Indonesia ini Pak, saya tuh malu, terus terang saja jujur, malu jadi orang Islam kadang-kadang kalau ngelihat aliran kayak gitu tuh. Mereka ngomong apa? NKRI negara kafir. Dia nggak ngerasain perang melawan Belanda itu Pak. Makanya ngomong kayak gitu kan. Dia nggak ngerasain bagaimana perang melawan Jepang. Indonesia ini kafir, Pancasila togut, harus diganti. Terus mohon maaf, belum ada regulasi yang mengatur mempidanakan orang-orang yang cangkemnya kayak gitu tuh Pak. Nggak ada. Mau pakai pasal apa mempidana mereka itu? Bingung kan? Kalau PKI mah enak Pak. PKI itu jangankan partainya, ajarannya pun dilarang, bisa ditangkep. Tapi yang kayak gitu tadi, coba di Lampung ini nyebar di mana-mana banyak betul kan? Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain.